أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara perkara yang disunahkan bagi orang yang hendak berpuasa, bahkan perkara ini merupakan perkara yang dianjurkan, adalah bersahur ketika hendak berpuasa. Bersahur ketika hendak berpuasa. Bahkan ini merupakan perkara yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada sahur itu ada keberkahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah kalian karena pada sahur tersebut ada keberkahan. Di dalam hadis ini secara jelas Rasulullah SAW menganjurkan kita semua umatnya untuk bersahur. Jadi apa? Jadi ketika kita hendak bersahur, kita harus hadirkan. Ketika kita hendak bersahur, kita harus hadirkan dalam hati kita bahwasanya ketika kita bersahur, kita ingin meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita bersahur itu karena sahur itu merupakan kebiasaan orang tua kita. Sehingga terkesan bahwasanya kita sahur itu hanya karena mengikuti tradisi. Tidak. Tapi kita sahur karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa? Karena saking dianjurkan bersahur ini, janganlah kita tinggalkan sahur tersebut walaupun kita sahur hanya memakan kurma atau hanya sekedar meneguk air. Yang penting kita dapat sahurnya walaupun hanya makan seperti itu. Dalam hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "As-suhur akluhu barakah. Fala tad'uuhu walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma'." Makan sahur itu ada keberkahan. Maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun kalian bersahur hanya meneguk satu tegukan air. Ini merupakan anjuran bagi kita semua untuk bersemangat dalam bersahur. Kemudian apa? Sahur ini, sahur yang kita lakukan tersebut, sahur yang dilakukan kaum muslimin itu merupakan perkara yang dengannya terbedakan antara puasa kita, puasa kita kaum muslimin dengan puasanya ahli kitab terdahulu. Karena ahli kitab terdahulu mereka juga berpuasa. Cuman perbedaannya, kalau mereka berpuasa mereka tidak sahur. Dengan kita sahur maka kita membedakan antara puasa kita dengan puasa mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahli kitab Yahudi Nasrani adalah dengan memakan sahur. Cuman di sini ada perkara yang sangat kita sayangkan. Perkara yang sering kita lihat di keumuman kaum muslimin itu ketika mereka sahur, mereka sahur itu ketika masih jauh masuk waktu fajar. Bahkan ada yang sahur 2 jam, 3 jam atau bahkan 4 jam sebelum masuk waktu subuh. Ini merupakan perkara yang keliru. Ini merupakan perkara yang keliru. Kenapa? Karena ketika seseorang sahur di waktu tersebut,
tentunya ada beberapa dampak yang kurang bagus yang akan muncul. Ya, yang pertama, ketika seorang sahur di waktu tersebut, otomatis apa? Otomatis setelah dia makan, ya, dia akan ngantuk. Karena masih larut malam. Ketika dia ngantuk, dia tidur lagi, ya bisa jadi dia akan terlambat bangun untuk salat subuh. Ya, itu yang pertama. Dampak yang kedua yang akan didapatkan seorang ketika dia sahur di waktu tersebut, yaitu biasanya orang yang sahur di waktu tersebut, itu terkadang ada sebagian orang ketika dia selesai sahur, dia menyetel TV. Ya, kemudian dia menonton acara-acara komedi yang merusak akhlak. Nah, ini juga perkara yang tidak dibenarkan. Ya, padahal apa? Sahur itu waktu yang bagus untuk seorang bermunajat. Ya, kemudian yang ketiga, ya, dampak yang kurang bagus, ya, ketika seorang sahur di waktu tersebut itu kurang sesuai. Karena apa? Karena waktu itu seseorang masih bisa untuk melakukan qiyamul lail, salat malam. Ya, bahkan itu waktu yang terbaik, waktu yang bagus untuk seorang qiyamul lail. Ya, karena kenapa? Karena ketika dia qiyamul lail, dia bisa bermunajat kepada Allah di waktu tersebut, bisa meminta kepada Allah dari hajat-hajat yang dia butuhkan. Karena waktu tersebut waktu di mana diijabahi doa. Ya, dalam hadis yang sahih, ya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam terakhir, ya, di waktu malam, ya, kemudian Allah katakan, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, dan siapa yang meminta aku akan kabulkan. Ya, siapa yang minta ampun aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu sebenarnya waktu yang bagus untuk seorang bisa qiyamul lail, ya, kemudian bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar terhadap dosa-dosa dia. Ya, ini dampak yang akan dirasakan seorang ketika seorang, ya, melakukan sahur di waktu tersebut. Ya, waktu ketika masih jauhnya masuknya waktu fajar. Ya, sekarang pertanyaan, sebenarnya kapan waktu yang terbaik bagi seorang, ya, untuk seorang melakukan sahur? Kapan waktu yang paling bagus? Ya, maka jawabannya waktu yang terbaik, ya, ketika seorang, atau saat yang paling terbaik ketika seorang ingin sahur, yaitu dengan mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur, ya, sebelum masuk waktu subuh. Ya, sebelum masuk waktu subuh. Kadarnya bagaimana? Ya, sebagaimana disebutkan, ya, dalam hadis sahih, ya, dari sahabat Zaid bin Sabit. Ya, ketika itu Zaid bin Sabit pernah mengatakan, kami dahulu pernah bersahur bersama Rasulullah SAW. Ya, ketika kami selesai sahur, Rasulullah pun berdiri, ya, melaksanakan sholat. Ya, lalu ada sahabat lain yang bertanya kepada Zaid, bagaimana kadar antara sahurnya Rasulullah dengan masuknya waktu subuh? Antara sahurnya Rasulullah dengan azan, kadarnya seperti apa? Dikatakan oleh Zaid, kadarnya seperti seorang membacakan 50 ayat. Ya, kadarnya seperti seorang membacakan 50 ayat. Tentu ini sesuatu waktu yang sangat ringkas, ya, antara sahur dengan azan. Mungkin waktu tersebut hanya bisa kita gunakan untuk menyikat gigi ataupun untuk kita berwudu. Karena semua sekedar kadar membaca 50 ayat. Jadi sangat dekat antara waktu sahur, ya, yang paling afdal dengan azan. Dan waktu ini waktu yang digunakan oleh para sahabat untuk bersahur. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, ya, dari Amr bin Maimun. Ya, bahwasanya dia berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, asra'an nas iftaran wa abta'ahum suhuran. Adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka adalah orang-orang yang paling bersegera ketika berbuka dan paling lambat paling mengakhirkan ketika sahur. Ya,
Jadi ini merupakan waktu yang paling terbaik. Ya, waktu sahurnya Rasulullah, begitu pula sahurnya yang dilakukan oleh para sahabat. Ini mengakhirkan waktu sahur sebelum masuk waktu subuh. Ya, oleh karenanya ada sebagian dari para ulama yang mendefinisikan sahur, waktu sahur itu dengan akhirul lail qubailal fajar. Ya, sahur yaitu waktu akhir malam qubailal fajar, sedikit sebelum masuk waktu subuh. Sedikit sebelum masuk waktu fajar, waktu subuh. Ya, ini waktu sahur yang paling tepat. Ya, jadi ini mungkin yang bisa dijelaskan. Kurang yang lebihnya ya mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar datang dari Allah, apabila ada yang salah dari kami pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.